Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Robot 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada salah satu komentar yang menarik nih dari rekan-rekan guru. Dari, kita lihat ya, dari Ibu Rini Supriyanti ya. Pertanyaannya seperti ini, Min, apakah betul TPG THR 100% tahun ini cair lebih cepat? Semoga April ya. Nah Bapak Ibu, ini ada satu komentar yang menarik, dan ini tentu menjadi atau mewakili rekan-rekan guru, karena TPG THR tahun ini tentu salah satu komponen tunjangan yang ditunggu-tunggu oleh guru-guru penerima. Terkait ini Bapak Ibu, apakah TPG THR tahun 2020 lebih cepat? Itu ada dua sumber yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama secara regulasi seperti apa, yang kedua secara de facto atau realisasi tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Nah, untuk 2026 ini ada regulasinya Bapak Ibu. Mari kita cek ya. Regulasi yang dimaksud spesifik pada SP2D Bapak Ibu ya, Surat Perintah Pencairan Dana. Nah, SP2D untuk TPG THR ini tertanggal berapa diatur dalam Juknis? Itu yang menjadi acuan kita sebenarnya. Nah, dalam Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ya, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu ada Juknis yang ditetapkan nomor S146 KPN 0106 2026. Ini terkait Juknis Juknis THR, di mana salah satunya TPG THR diatur di sini Bapak Ibu. Kita to the point ke tabel yang disebutkan ya, baru kita cek tanggal SP2D-nya yang tercantum di Juknis seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kolom ya untuk komponen THR tahun ini. Yang kelima adalah, kita lihat di sini bagian 5, kami zoom ya. SPM THR Tunkin. Tunkin ini tunjangan kinerja, kodenya 259. Ini mengatur untuk pembayaran THR komponen tunjangan kinerja termasuk tunjangan profesi guru atau dosen. Nah, jadi memang komponen TPG THR 100% ini secara regulasi ditetapkan ada Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek ya, SP2D-nya seperti apa? Kita lihat di sini kodenya SPM THR Tunkin ya, itu termasuk tunjangan profesi guru dalam THR. Di sini tertanggal SP2D diatur di poin ketiga. Kita baca ya. Dalam rangka penerbitan SP2D, pemilihan pembebanan pay group diatur sebagai berikut. Untuk SP2D TPG THR itu di bagian B. SP2D atas SPM THR tunjangan kinerja, di mana kita lihat tadi termasuk tunjangan profesi ya, ajukan tanggal 4 Maret sampai seterusnya. Nah, di sini di bold, dipertebal 4 Maret sampai dengan seterusnya. Artinya kalau kita bahasakan sederhana, tidak ada tanggal batasnya atau deadline-nya, karena di sini 4 Maret sampai dengan seterusnya. Jadi memang seperti kurang lebih tahun lalu, kalau kita lihat realisasi tahun-tahun sebelumnya secara de facto itu, nah 2024 yang lalu, 2 tahun yang lalu itu lebih cepat dibanding 2025, karena pertengahan tahun ya, di pertengahan tahun 2024 itu terpantau beberapa daerah sudah pencairan. Sementara 2025 itu paling cepat di tahun lalu, itu di akhir tahun 2025. Tidak ada pencairan TPG THR 100% di pertengahan tahun 2025. Itu mulainya di akhir tahun 2025. Bahkan ada yang menyeberang ke tahun 2026 ini. Nah, untuk 2026 tahun ini sejauh ini belum ada pernyataan terbaru nih dari pemerintah akan dipercepat seperti itu. Kuncinya adalah sebenarnya Kementerian Keuangan mempercepat pencairan ke daerah, maka daerah bisa pencairan. Nah, pantauan kami sejauh ini belum ada TKD, transfer ke daerah, terkait TPG THR 100% ini Bapak Ibu, seperti itu. Jadi menurut analisa kami, kesimpulannya berdasarkan pertanyaan dari Ibu Rini tadi, apakah dipercepat kemudian April seperti itu? Menurut analisa kami dan tim, sepertinya ini kecil kemungkinan Bapak Ibu. Bahkan sepertinya akan lewat dari April, karena sejauh ini belum ada informasi terbaru dari pemerintah apakah TKD sudah ditransfer atau belum. Bahkan biasanya itu kan diawali oleh pengusulan daerah, Bapak Ibu, daerah mengusulkan ke pemerintah pusat, dan sejauh ini kami belum mendapatkan surat permintaan dari pusat ke daerah untuk data-data penerima Bapak Ibu. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk cair di bulan April. Tapi ya, nothing is impossible. Semoga ada kejutan seperti itu dari pihak pemerintah. TPG THR 100% ini cair lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Jadi kita harapkan ada perhatian lebih dari pemerintah terkait TPG THR guru, karena ini sangat membantu kesejahteraan guru. Semoga tahun ini bisa lebih cepat Bapak Ibu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mari kita suarakan ini agar pemerintah lebih memperhatikan, memberi perhatian lebih terhadap TPG THR ini dengan realisasi pencairan yang lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun 2025 yang lalu itu memang anggaran dari pusat itu turunnya ke daerah itu di akhir tahun Bapak Ibu. Bahkan itu dinyatakan langsung oleh pihak Kementerian Keuangan. Ini di tahun 2025. Karena banyak guru-guru yang bertanya, kok 2025 kemarin cairnya di akhir tahun, bahkan ada yang di tahun 2026 baru cairnya. 2026 ini dalam THR kembali ada tambahan komponen TPG untuk THR guru. Tapi tidak semua guru Bapak Ibu ya, ini perlu kita pahami. Itu ada 2 kriteria berdasarkan PMK yang dikeluarkan atau peraturan Menteri Keuangan yang baru-baru keluar Bapak Ibu. Jadi baru-baru ini Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Ini terkait petunjuk teknis pembayaran THR. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih terkait PMK tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau tahun 2025 yang lalu, dalam peraturan menterinya itu langsung tertuang terkait tambahan TPG THR. Nah, 2026 ini berbeda Bapak Ibu. Dia di PMK itu secara umum, adapun terkait teknis detail realisasi termasuk komponennya itu tertuang di sini Bapak Ibu, di Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan ya. Ini terkait petunjuk teknisnya. Terkait guru dan dosen ya. Di sini komponen THR itu Bapak Ibu disebutkan di bagian 1 bahwa itu terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan kinerja ya sesuai pangkat. Nah, bagaimana dengan guru yang di daerah itu banyak yang tidak dapat tunjangan kinerja atau di daerah itu ada TPP. Nah, itu dijelaskan di bagian kedua bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, kriteria pertama untuk guru menerima TPG THR itu adalah yang pertama tentunya guru ASN Bapak Ibu. Kenapa kemudian ASN? Karena TPG dalam THR ini adalah komponen atau bagian dari THR. Jadi batang tubuhnya itu adalah THR. Sementara kita ketahui THR dari pemerintah ini kan diperuntukkan untuk ASN. Non ASN belum Bapak Ibu. Jadi meskipun sertifikasi menerima TPG, ya syarat pertama itu adalah guru ASN. Yang kedua tentunya sertifikasi terkait TPG. Kemudian kriteria yang kedua yang wajib adalah tidak menerima TUKIN, tunjangan kinerja atau TPP. Jadi kurang lebih kalau kita lihat ini sama dengan tahun 2025 kemarin, daerah-daerah yang tidak ada TUKIN-nya atau TPP-nya itu diberikan tambahan ini. Sementara kemarin banyak daerah-daerah yang berkomentar guru-gurunya kok kami tidak dapat, ternyata setelah mereka cek memang di daerahnya itu ada TPP atau TUKIN seperti itu. Dan hal tersebut memang tertuang jelas di surat ini di lampiran bahwa guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja. Bapak Ibu, memang ada pernyataan tersebut. Dan kabar baik hari ini ada promo spesial paket 4 e-book Bapak Ibu. 4 e-book pegangan guru terlaris sepanjang tahun ini bisa Bapak Ibu miliki hari ini hanya dengan Rp50.000 saja. Ada e-book Ice Breaking atau games untuk siswa, ada e-book Guru Cerdas Finansial, panduan 15 usaha sampingan untuk guru, ada e-book buku pegangan guru sertifikasi, berisi ratusan pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh guru beserta jawaban lengkapnya, dan ada e-book 40 menit paham implementasi pembelajaran mendalam yang lagi tren saat ini. Ayo Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promonya, segera pesan di WA admin 0823 1332 0383.